Di video ini Anda akan temukan bagaimana caranya membuat konten, terutama konten story atau storytelling yang mana ini sudah terbukti ampuh untuk mampu mendatangkan puluhan juta views atau bahkan ratusan juta, lebih dari 100 juta views. Bersama saya Tantan Hilyatana, kali ini saya ingin share tentang formula storytelling yang mana ini adalah rangkuman dari yang saya pelajari dari Jenny Hoyos. Jika Anda belum tahu Jenny Hoyos, ini channelnya dan ini video-videonya ya. Anda bisa melihat di sini ada 180 juta views, kemudian 84 juta views, 90 juta views dan seterusnya. Dan Jenny ini sudah ada ini juga ya, sharing di banyak tempat, salah satunya di TED Talk ini seperti yang Anda lihat, TED Talk, dan juga banyak di tempat-tempat lain ya. Jenny sharing tentang formula untuk bisa membuat konten yang viral, dan langsung saja akan kita bahas di sini. Dan yang seperti Anda lihat di layar sekarang ini konsepnya seperti ini, dan ini konsep storytelling ini adalah sebenarnya digunakan juga di banyak film, terutama di film-film box office, film Pixar, film Disney, dan lain sebagainya. Film-film laris yang sampai ya banyak ya penontonnya, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, itu menggunakan konsep yang serupa seperti ini. Jadi secara garis besar adalah, anggap saja misalnya film hero ya, atau superhero, pahlawanan. Jadi diawali dengan alasan kenapa dia harus bertindak, kemudian ada journey atau tindakan dia memutuskan untuk bertindak. Ya misalnya di film superhero atau film inilah contohnya film Moana misalnya, atau film-film Disney, film Pixar lainnya, ada perjalanan untuk mendapatkan answer atau jawaban atau solusi. Dan Jenny Hoyos juga menerapkan konsep seperti ini, dan saya akan jelaskan. Jadi apapun itu dimulai, apapun kontennya itu dimulai dari pertanyaan. Dan di sini sebenarnya konsep storytelling ini kan kalau Jenny Hoyos share untuk shorts ya, tetapi saya sendiri akan menggunakan di banyak tempat. Apapun kontennya di online, di internet, itu akan saya gunakan. Dan Anda pun bisa menggunakan misalnya untuk konten artikel, konten gambar, konten video, dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan konsep storytelling ini. Jadi ada pertanyaan. Pertanyaan ini adalah membuat siapapun itu audiens untuk bergerak action, atau si penulisnya sendiri yang action ya. Action ini menuju ke journey atau perjalanan. Question ini atau pertanyaan ini, apakah ingin keluar dari zona nyaman, comfort zone, atau ada trigger atau ada alasan pencetus yang membuat dia bergerak, atau ada problem. Anggap saja misalnya problem sepanjang masa misalnya ya, di dunia weight loss misalnya, masalah berat badan, kemudian mencoba atau melakukan tindakan menurunkan berat badan dengan berbagai macam teknik. Kemudian ya answer itu artinya solusi. Answer itu artinya solusi, tempat yang lebih baik, recovery, atau mendapatkan solusi. Dan dari semua ini ada bagian-bagian yang membuat konten itu semakin menarik, yaitu di journey. Journey ini harus melibatkan konflik ya. Jadi tidak bisa storytelling itu dari masalah kemudian dapat solusi. Jadi seolah-olah gampang ya, jadi tidak menarik. Jadi harus ada journey atau perjalanan yang ditempuh, dan juga harus ada konflik. Dan rumusnya adalah menggunakan but so. But so ini maksudnya adalah, kalau bahasa Indonesianya itu adalah tapi, but itu. Kemudian so, maka, oleh karena itu. Dan tapi kemudian dilanjut oleh maka ini, itu tidak boleh hanya sekali. Harus
minimal 2 kali, 2 sampai 3 kali itu adalah hal yang umum. Nanti akan saya tunjukkan contohnya seperti apa. Jadi di journey ini adalah usaha yang kita lakukan, kemudian ada kejadian atau tindakan yang disebabkan oleh konflik. Jadi di tengah perjalanan untuk mencapai solusi harus ada konflik, kemudian framework atau formula BAT-SO-nya juga harus minimal 2. Dan contohnya adalah yang cukup sering Jenny Hoyos lakukan ya, seperti ini. Jadi untuk Anda semakin mudah memahami konsep storytelling ini adalah saya ceritakanlah dari ilustrasi gambar ini. Saya keluar rumah ingin beli masakan Padang atau nasi Padang misalnya. Trigger perut lapar atau problem ya, perut lapar. Kemudian actionnya keluar rumah menggunakan sepeda motor untuk beli nasi Padang. Sesampainya di rumah makan Padang, saya tidak bawa uang, tidak bawa dompet, dan juga tidak bawa handphone. Nah itu sudah ada satu masalah ya. Tetapi sesampainya saya di rumah makan Padang, saya tidak bawa uang, tidak bawa dompet, dan tidak bawa handphone. Dan di situ harus ada solusi tentu saja ya. Akhirnya maka saya dan so-nya mulai. Akhirnya maka saya pulang ke rumah untuk ngambil uang, misalnya seperti itu. Dan harus ada but-so yang kedua ya. Tetapi hujan lebat turun, sedangkan saya tidak bawa jas hujan. Solusinya ya artinya maka saya menunggu, misalnya saya menunggu di rumah makan Padang untuk ya sampai hujan reda ya. Kita bisa membuat masalah lagi di sini. Tetapi ya ingat frameworknya, tetapi hujan tidak kunjung turun. Udah hampir 1 jam saya menunggu di rumah makan Padang, tapi hujan tidak turun. Tidak berhenti ya. Maka saya memutuskan, atau akhirnya saya memutuskan untuk melewati hujan, masa bodoh basah kuyup, misalnya seperti itu. Nah itu proses storytellingnya. Anda bisa melihat bagaimana di situ ada tetapi, maka, dan itu akan membuat menarik storytelling. Dimanapun itu, video short atau video panjang, artikel, konten sosmed, postingan Instagram, gambar, itu pasti akan menarik jika melibatkan journey, perjalanan, usaha, aktivitas, tindakan, kejadian, dan juga disertai dengan konflik. Dan barusan ceritanya ya outputnya bisa beragam ya, macam-macam, solusinya akhirnya seperti apa ya, itu bisa tinggal diteruskan lah tergantung konteks dari cerita. Nah ini konsep yang memang sangat fleksibel, bisa diterapkan di hampir semua jenis konten yang berbasis storytelling. Dan ini kan formula yang sudah diterapkan atau digunakan oleh YouTuber Jenny Hoyos dengan sampai 180 juta views. Intinya rata-rata ya puluhan juta views videonya. Dan juga saya akan menerapkan di berbagai jenis konten, artikel, email, konten sosmed, teks, gambar, dan lain sebagainya untuk merangkai konten dengan konsep storytelling ini.